Ya, di sini ada seorang yang dia sholat di teras pintu gereja GKI. Nah, apa sebenarnya motivasi sholat di teras pintu masuk GKI Melawi, Kalimantan Barat 27 Desember 2025? Nah, ini yang posting ini menanyakan nih, sebenarnya motivasinya apa nih? Karena ya lucu aja ya, kok bisa dia di gereja kemudian dia sholat situ gitu. Nggak izin lagi nih pasti nih. Nah, ini yang posting dikatakan tadinya dia ngarep bakal diusir, terus bikin drama, terus bikin rusuh, terus minta gerejanya disegel, tapi ternyata di luar ekspektasi. Ternyata dibiarin aja dia sholat situ. Mungkin bikin rusuh. Nah, komentar netizen tuh banyak sekali guys. Di sini saya akan baca ya. Dari Peter mengatakan nggak mungkin diusir juga karena yang di gereja ajarkan, dan apabila kamu berdoa jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ya paling-paling kalau nggak munafik ya rada-rada katanya. WK WK WK. Nah selanjutnya juga nih ada komentar nih. Kaum ini kemungkinan besar dikira kalau ibadah dalam masjid nanti nggak kelihatan, mending langsung aja depan gereja supaya umat Kristen bisa lihat dia sholat dan ikut sholat, mungkin gitu ya. Dan selanjutnya dari kita dia mengatakan dia mulai datang depan pintu. Besok dia datang depan altar gereja dan menerima pembaptisan, puji Tuhan. Nah ini positif banget dia. Dan dari Nita mengatakan menghadapi orang gila, kita nggak perlu menjadi gila kayak mereka. Contoh di video ini orang gilanya, wah ini dia kira dia orang gila. Padahal dia ya mungkin ya mungkin dia sedang jatuh cinta dengan ajaran gereja nih, positifnya. Tapi kalau kita mau bedah teori konspirasi ini jelas banyak ya. Spekulasi orang tuh pasti banyak nih. Kenapa dia sholat di depan gereja? Ini kayak kurang kerjaan aja nih orang kan. Ya kita akan bahas ini, ada beberapa alasan yang memungkinkan atau kemungkinan kenapa dia ini sampai sholat di gereja. Ini ngapain juga dia sholat di gereja ya? Yang pertama karena keterbatasan tempat. Ya mungkin karena di Kalimantan Barat sana tidak ada masjid. Dia sudah jalan jauh-jauh kok tidak ada masjid, tidak ada tanda-tanda orang Islam. Makanya dia kemudian dia ibadah di depan gereja, numpang di situ karena nggak ada masjid. Kemarin juga saya lihat ada Atta Halilintar ya, dia sholat depan toko. Ya dia sholat di depan toko ya, kemungkinan mungkin dia cek-cek, dia lihat-lihat, oh nggak ada masjid di Cina sana sehingga dia sholat depan toko ya. Kalau di Cina mungkin masih bisa jadi ya. Tapi ini di Kalimantan Barat, apakah mungkin di sana tidak ada masjid sehingga dia harus ibadah di gereja? Kan nggak mungkin di Indonesia ini ya nggak ada masjid di salah satu daerah ya. Jadi ini soal alasan keterbatasan tempat ya, kayaknya kita eliminasi. Yang kedua bisa jadi alasan praktis, yaitu kebetulan. Ya kebetulan gereja ini ada di ruang publik, ya saya sholat aja di situ. Ya kebetulan ini di taman bermain karena sudah waktunya sholat, nggak ada tempat, jadi saya sholat di gereja karena berada di ruang publik. Tapi ini pun lebih nggak masuk akal lagi karena gereja tadi kita lihat tuh gerejanya gede banget, terasnya aja kayak gitu kan, tangga gitu. Itu pasti gerejanya besar dan tidak mungkin tuh di ruang publik, pasti ada tempat tersendiri gereja ini berdiri. Dan nggak tahu nih orang ini sholat situ tuh permisi sama yang punya rumah apa enggak gitu kan. Nah yang saya pikir memangnya ada izin ya, izin untuk sholat di depan gereja. Dirikan gereja harus izin ya. Doa pun di rumah harus izin. Nah, ini memang mungkin dia pikir, wah daripada saya sholat di masjid mending saya sholat di gereja. Karena alasan praktis yaitu kebetulan saya ada di gereja. Tapi ini kan ya nggak mungkin juga ya. Ngapain juga dia di situ ya. Yang ketiga bisa jadi itu bentuk ekspresi dari kebebasan beragama. Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, bebas beragama, bebas berekspresi. Jadi apapun yang dilakukan itu simbolik sebagai kebebasan
beragama. Jadi mau sholat di masjid, mau di wihara itu nggak masalah karena itu adalah kebebasan semata. Tapi kan kalau kita belajar di pelajaran PPKN ya, PMP, PKN itu kan diajarkan ya, gereja tempat ibadah orang Kristen, masjid tempat ibadah orang Islam dan lain-lain. Jadi apakah mungkin kemudian kalau kita anggap ini sebagai ya mungkin kebebasan beragama? Ya nggak mungkin juga kan. Ya jadi alasan ketiga ini juga mungkin kita bisa coret ya. Karena menyerukan kebebasan beragama bukan berarti beribadah juga di gereja kan. Oke, yang keempat itu pesan simbolik atau aksi sosial yang mana ini menyerukan pesan toleransi. Karena kita bertoleransi, maka kita mengizinkan dan kita mengizinkan diri untuk beribadah gereja. Tapi apa kabar ya? Ini kalau toleransi terus kita nyanyi haleluya, kemudian kita nyanyi itu dalam masjid. Bagaimana juga ya dalam masjid kemudian kita bawa salib yang ditakuti sama Abdul Somad. Saya nggak habis pikir ya. Bisa nggak ya kalau saya itu kemudian nyanyi-nyanyi puji Tuhan haleluya di masjid? Bisa nggak ya? Pasti diusir, dibilang penistaan agama ini kamu harus pergi. Kalau mereka boleh sih ya. Nah inilah pesan simbolik toleransi juga kayaknya ini nggak mungkin lah masa toleransi ikut ibadah di dalam gereja. Nah lalu yang kelima, bisa jadi ini kurang peka secara sosial. Kemungkinan pelaku tidak mempertimbangkan perasaan jemaat gereja situ. Dia memang sengaja gara-gara untuk melukai hati orang Kristen. Saya lo bisa ibadah di depan gerejamu. Ini saya punya otoritas untuk beribadah di tempatmu. Saya ingat ya anjing itu kalau pergi kemana-mana dia itu akan kasih tanda kekuasaan dia. Misalnya dia pergi ke tetangga kemudian dia lihat di situ ada motor. Dia akan kencingin motor itu tuh. Itu sebagai tanda daerah kekuasaan dia di situ. Bisa jadi dia ini tidak memikirkan perasaan jemaat. Kemudian dia menganggap bahwa saya berkuasa, bahkan saya bisa beribadah di gerejamu. Begitu. Itu bisa jadi alasan yang kuat. Kalau saya sih lebih berpikirnya lebih ke situ ya. Dan bisa jadi lebih dalam lagi mungkin alasan keenam adalah alasan provokasi atau pencarian perhatian. Jadi dia memprovokasi supaya umat Kristen itu merasa tersinggung, bereaksi, dan kemudian ketika bereaksi orang Kristennya, nah dianya akan playing victim. Aku dilarang ibadah di gereja. Selama ini ya ada orang Kristen beribadah di rumah, berdoa, diusir-usir, ini bukan tempat ibadah. Cari izinmu gitu. Begitu udah dapat izin dirikan gereja, ini orang pergi sholat di depan gereja itu, bingung juga ini mesti bagaimana hadapi orang-orang kayak gini ya. Ya just ignore it aja lah, maksudnya ya udahlah biarin aja, cuekin aja. Nanti kalau kita berespon kita salah lagi, dipikir kita jahat sama mereka. Begitu kan. Tapi kalau nggak direspon ya lucu juga. Ngapain kamu kekurangan masjid? Bukannya dana pemerintah banyak untuk bantu bangun masjid. Oke lah mungkin itu saja, kita doain aja lah supaya dia sebenarnya sudah makin dekat dengan gereja. Kita doain mungkin dia mau percaya Yesus, mau ibadah gereja, cuman masih malu-malu kucing. Ya itu saja Luis Prasetyo sini. God be with you all.